Iya guys, ketemu lagi di Sekelebat Info di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, kita mampir dulu ke coinmarketcap.com guys. Hari ini pukul 10 lebih 37 menit tanggal 8 September 2022 guys. Keadaan market hari ini cukup hijau guys, dan secara global untuk market cap kripto ini naik 4,66% guys. Ini bagus banget ya. Dan semoga aja keadaan ini bisa terus berlanjut. Di sini kalian bisa lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin untuk 24 jam ini naik 1,9% guys. Kemudian Ethereum ini cukup kenceng ya, 6,72% dalam waktu 24 jam. BNB juga naiknya lumayan 5,5%. XRP, Solana, Dogecoin, Polkadot pun sama ya. Bahkan untuk Ethereum klasik ini naiknya cukup signifikan banget guys, 9,15%. Dan yang lebih gilanya lagi, Terra klasik guys, ini naiknya 25% guys dalam 24 jam dan tembus untuk ATH-nya lagi. Ini gila ya Terra Luna klasik ini. Dan kita lihat di sini untuk pergerakan grafik dari Bitcoin cukup bagus guys. Dan jika nanti trennya ini bullish, ini bagus, bisa menjadi salah satu pertanda ya untuk sentimen positifnya. Tapi ini juga masih menjadi pertanyaan ya, apakah nanti ini akan membentuk pola sideways atau akan lanjut untuk naik lagi guys. Jadi harganya ini masih di antara 19.200 sampai 18.600 guys. Jadi kita tunggu aja untuk pergerakan dari Bitcoin ini. Dan untuk Terra klasik ya, seperti yang bisa kalian lihat di grafik ini, sudah tembus lagi guys untuk ATH-nya. Dan apakah ini akan bertahan atau enggak, kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana guys. Karena ini naiknya sudah tinggi banget. Saran saya buat kalian yang mungkin belum masuk, ini agak bersabar aja dulu guys. Karena sangat rawan banget untuk dibanting harganya ya. Karena kita harus ingat guys bahwa fundamental dari Luna klasik ini sudah dipertanyakan, artinya tuh sudah hancur lah ya, dan sudah ditinggalkan oleh developer maupun foundernya guys. Jadi untuk kedepannya Terra klasik ini benar-benar tergantung dari komunitas. Makanya kalian harus berhati-hati dalam menyikapi kenaikan dari harga Terra klasik ini guys. Jangan FOMO ya. Oke guys, kita langsung saja menuju ke informasi pertama. Ini datang dari theblock.co guys, dan diinformasikan. Mungkin kalian sudah tahu tentang informasi ini, khususnya untuk langkah-langkah Ethereum merge. Dan di sini kita akan coba untuk mengurutkan bagaimana langkah-langkah menuju ke Ethereum merge ini guys. Pada tanggal 6 September 2022 ini ya, dilansir dari theblock.co bahwa Ethereum ini mengaktifkan pemutakhiran untuk Bellatrix sebagai langkah terakhir sebelum the merge atau penggabungan guys. Pengembang Ethereum telah mengaktifkan Bellatrix guys untuk peningkatan sebagai persiapan untuk Beacon Chain untuk the merge guys. Upgrade Bellatrix ini diaktifkan pada epoch 144896 di Beacon Chain pada pukul 11.34 waktu UTC. Sebelum pemutakhiran, Bellatrix ini dapat dilakukan. Node Ethereum itu harus memperbarui versi perangkat lunak dari klien mereka guys. Termasuk dalam Gravity, yaitu teks yang ditulis oleh validator ke blockchain. Pada banyak slot adalah frasa "Selamat datang di awal baru". Ini adalah teks yang sama yang ada di blok keempat setelah rantai beacon diluncurkan. Beacon Chain atau rantai beacon ini telah berfungsi sebagai jaringan proof of stake guys yang berjalan paralel dengan Ethereum, dan saat ini memungkinkan para penggunanya itu mempertaruhkan atau stake Ethereum mereka. Bellatrix secara resmi merupakan langkah terakhir sebelum the merge yang akan menggabungkan Beacon Chain dengan blockchain utama. Meskipun Bellatrix bukanlah the merge itu sendiri ya, ini adalah langkah penting untuk menyiapkan Beacon Chain untuk saklar konsensus. Upgrade Bellatrix adalah upgrade hard fork yang memperkenalkan apa yang disebut payload eksekusi. Parameter yang sejauh ini tidak ada di Beacon Chain. Parameter ini diperlukan untuk validator untuk mulai membuat blok mainnet. Langkah terakhir disebut Paris guys, yang akan memicu the merge. Validator Beacon Chain sebagai lapisan konsensus ini akan mengambil alih dari penambang bukti kerja untuk mulai menyelesaikan blok mainnet Ethereum. Pembaruan Paris diharapkan minggu depan ya, sekitar 14 hingga 15 September. Waktu yang tepat dari peningkatan akan tergantung pada saat mainnet Ethereum Proof of Work mencapai metrik on-chain tertentu yang disebut terminal kesulitan total. Selanjutnya pada tanggal 7 atau kemarin guys,
Dilansir dari cryptobriefing.com guys, bahwa Ethereum ini telah menyelesaikan untuk Bellatrix-nya dalam pembaruan pra the merge terakhir. Jadi Bellatrix ini adalah peningkatan terakhir ya untuk Ethereum sebelum penggabungan atau the merge, di mana Ethereum ini baru saja menyelesaikan pembaruan terakhirnya sebelum the merge. Seperti yang bisa kalian lihat di akun Twitter dari Terence.eth ini guys. Nanti kalian bisa cek ya. Jadi hard fork terbaru nomor 2 blockchain yang dijuluki Bellatrix ini telah diluncurkan guys pada 144.896 hari Selasa kemarin, membawa jaringan selangkah lebih dekat guys ke peningkatan the merge yang telah lama ditunggu-tunggu. Pengembang Prismatics Labs yaitu Terence Tsao ini membawa acara The Daily Gwei Anthony Sassano dan beberapa anggota komunitas Ethereum terkemuka lainnya turun ke Twitter guys untuk merayakan pembaruan saat dikirimkan. Penggabungan Ethereum atau The Merge ini berlangsung dalam 2 segmen guys, yaitu yang pertama adalah Bellatrix. Ini adalah bagian pertama dan melihat lapisan konsensus jaringan atau dikenal sebagai Beacon Chain, diperbarui dalam persiapan untuk The Merge. Bagian kedua dijuluki Paris guys, akan melihat Ethereum mulai memproduksi blok di bawah Proof of Stake setelah ambang total terminal kesulitan mencapai 5875000 sekian. Kesulitan terminal total mengacu pada kesulitan yang diperlukan untuk menambang blok Proof of Work akhir. Karena dipengaruhi oleh fluktuasi hash rate jaringan, maka masih belum jelas ya kapan tepatnya pembaruan akan dikirimkan guys. Namun, perkiraan saat ini menempatkannya di suatu tempat antara tanggal 13 dan 15 September ini guys. Penggabungan atau The Merge ini telah dijanjikan selama beberapa tahun tapi telah ditunda pada beberapa kesempatan. Namun, saat acara semakin dekat, ini menjadi narasi utama guys untuk mendorong sentimen pasar selama beberapa bulan terakhir. Setelah mencapai posisi terendah ya selama 18 bulan pada bulan Juni ini di belakang ini, setelah keruntuhan Terra dan juga krisis likuiditas Three Arrow Capital berikutnya, maka ETH ini melonjak lebih dari 100% selama musim panas ini guys. Secara singkat mencapai 2000 US dollar pada pertengahan Agustus kemarin. Per data CoinGecko, saat ini diperdagangkan pada 1665 US dollar ya, naik 6,3% pada tanggal 7 September kemarin. Selain Ethereum, beberapa token terkait Ethereum telah mendapatkan manfaat dari penggabungan atau The Merge yang masuk dalam beberapa minggu terakhir. Mereka termasuk koin Ethereum Classic, Proof of Work, dan LDO atau Lido DAO guys. Mungkin token yang paling banyak dibahas oleh spekulan merge pasar selain dari Ethereum. Bagaimanapun adalah Ethereum Wrap atau koin baru yang ditetapkan untuk berfungsi sebagai aset asli untuk fork Proof of Work dari jaringan Ethereum-nya. ETHW ini akan didistribusikan ke pemegang Ethereum setelah penggabungan ya, dan sementara sebagian besar komunitas Ethereum ini mendukung peningkatan Proof of Stake. Exchange seperti Binance dan juga FTX ya, ini telah mengkonfirmasi rencana mereka untuk membuat token fork yang baru yang sukses tersedia untuk perdagangan guys. Dan menurut jam hitung mundur untuk blok native, penggabungan saat ini dijadwalkan selesai lebih awal pada 14 September mendatang. Hanya lebih dari 7 hari dari sekarang guys. Kemudian efeknya apa guys setelah Bellatrix hard fork ini? Kita baca dari harian zcrypto.com guys, di mana di sini diinformasikan bahwa Ethereum ini telah meningkatkan lebih tinggi saat Bellatrix hard fork. The Merge memasuki peregangan rumahnya guys. Jadi acara The Merge untuk Ethereum ini akan segera datang dan bahkan mungkin lebih cepat dari yang diharapkan guys. Menurut tweet baru-baru ini oleh salah satu pendiri Ethereum yaitu Vitalik Buterin, peningkatan sekarang ini akan sepenuhnya dieksekusi sekitar 13 sampai 15 September ini. Sementara itu, pada hari Selasa, Ethereum memimpin kenaikan di antara mata uang kripto utama guys karena hard fork Bellatrix dan juga untuk pendekatan The Merge. Ethereum sebagai jaringan di belakang cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar ini diatur untuk beralih dari model penambangan Proof of Work atau POW saat ini ke mekanisme konsensus Proof of Stake atau POS dalam peningkatan yang banyak dibicarakan yang disebut dengan The Merge. Pergeseran yang telah lama ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun ini dalam pembuatan ya, diantisipasi untuk memotong emisi token Ethereum sebesar 90% guys. Wow. Dan membuat Ethereum 99,95% lebih hemat energi. Pengembang telah memberikan tanggal kapan peningkatan bersejarah akan ditayangkan di mainnet mereka untuk beberapa waktu sekarang guys. Ethereum Wonderkind Vitalik Buterin mengharapkan penggabungan atau The Merge ini akan terjadi antara 13 September dan 15 September. Vitalik Buterin juga mendesak ya operator node untuk meningkatkan klien mereka sebelum hard fork Bellatrix yang dijadwalkan hari ini yaitu 6 September ya pukul 11:34 waktu UTC.
Dan dia menambahkan bahwa pemutahiran masih cukup penting ya karena memulai proses penggabungan dan menggerakkan semuanya. Selanjutnya pada tanggal 7 September kemarin ya, ini untuk penggabungan khususnya untuk pembaruan Ethereum Bellatrix ini sudah live guys. Dan apa yang terjadi selanjutnya kita bisa lansir dari harian theblock.co, dan di sini diinformasikan bahwa pada hari Selasa pukul 11:34 UTC ya, pemutahiran Bellatrix ini telah lama ditunggu-tunggu akhirnya diimplementasikan guys. Upgrade hard fork ini memperkenalkan parameter execution payload yang diperlukan validator untuk memulai membuat blok mainnetnya yang sampai sekarang belum ada di Beacon Chain. Tampaknya telah pergi tanpa hambatan dan validator ini bahkan memasukkan sedikit gravity di blockchain, yaitu selamat datang di awal baru. Sekarang semua mata tertuju pada langkah berikutnya untuk The Merge, di mana Ethereum Foundation ini menyamakan The Merge dengan mengubah mesin pada kapal roket di tengah penerbangan. Dengan demikian, dirancang untuk dilakukan tanpa perlu menjeda apapun selama peralihan. Tetapi mengubah mesin itu adalah proses dua langkah dan Bellatrix hanyalah bagian pertama. Bersiap untuk perubahan utama, yaitu langkah kedua yang disebut dengan Paris. Pikirkan upgrade Bellatrix sebagai mempersiapkan rantai beacon sebagai lapisan konsensus untuk digabungkan dengan mainnet Ethereum, dan upgrade Paris seperti saat ini terjadi. Ketika Paris berlangsung, maka lapisan eksekusi akan bertransisi dari proof of work ke proof of stake. Peningkatan Paris ini diharapkan terjadi antara 10 September dan 20 September guys, dan ini akan dipicu dengan mencapai ambang total kesulitan tertentu, juga disebut terminal total kesulitan atau TTD guys. Sesuai dengan yayasan Ethereum, TTD ini adalah ukuran kumulatif dari total kekuatan penambangan yang telah digunakan untuk membangun beacon rantai. Dan Paris akan terpicu ketika mencapai 58.750.000 sekian. Sederhananya, begitu kesulitan menambang satu blok memenuhi atau melampaui level ini guys. Blok berikutnya akan diproduksi menggunakan bukti kepemilikan. Diharapkan bahwa blok pertama yang diproduksi di bawah mekanisme proof of stake akan selesai sekitar 13 menit setelah upgrade Paris. Ketika saatnya tiba dan kriteria ini terpenuhi ya, blok akan berubah dari dibangun menggunakan proof of work di satu blok menjadi dibangun dengan proof of stake di blok berikutnya, kata Ethereum Foundation. Waktu sebenarnya di mana TTD tercapai tergantung pada kekuatan dari hash Ethereum itu sendiri setelah Bellatrix. Itulah sebabnya sulit untuk menentukan tanggal yang tepat pada The Merge. Tetapi pengembang Ethereum memilih TTD untuk menargetkannya di tanggal 15 September. Mengetahui bahwa tanggal sebenarnya mungkin berfluktuasi beberapa hari di kedua sisinya. Dari sudut pandang teknis, peningkatan Paris yang sukses menandai selesainya The Merge. Setelah penggabungan selesai, masih ada beberapa hal lagi yang harus dilakukan sehubungan dengan perpindahan ke bukti pemilikan, dan itu termasuk investor yang dapat melepaskan Ether yang dipertaruhkan guys. Untuk itu, mereka harus menunggu hingga peningkatan Shanghai, yaitu peningkatan besar berikutnya ya, pasca The Merge, dan ini berarti Ethereum baru yang terakumulasi di rantai beacon akan tetap terkunci dan tidak illiquid selama 6 hingga 12 bulan lagi guys. Di luar ini, salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, juga telah menguraikan ya visi jangka panjang untuk masa depan dari rantainya. Masih ada banyak spekulasi tentang apa yang akan melibatkan peningkatan di masa depan, tetapi dia sudah memberi mereka nama yang menarik, yaitu setelah The Merge akhirnya selesai, kita bisa melihat Source, Force, Purge, dan Splurge. Penggabungan adalah bukti kepemilikan, dan The Source adalah sharding, dan The Force adalah Vertical Trees. The Purge adalah hal-hal seperti kadaluarsa negara dan menghapus sejarah lama, dan The Splurge pada dasarnya hanyalah semua hal yang menyenangkan lainnya, kata Buterin pada konferensi komunitas Ethereum di Perancis pada bulan Juli. Pembaruan di masa depan ini akan fokus pada penanganan beberapa masalah utama yang telah mengganggu Ethereum ya selama bertahun-tahun, seperti skalabilitas. Tetapi pembaruan ini bisa lama datangnya guys, dan diperkirakan untuk bisa benar-benar menyelesaikan Ethereum bisa memakan waktu selama 6 tahun. Jadi gimana menurut kalian untuk The Merge Ethereum ini? Tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.